Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Kusmawati, jurusan Akuntansi, Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dalam mendukung program pemerintah Stay at Home, Study from Home, kami sebagai mahasiswa tetap belajar di rumah dengan menggunakan metode pembelajaran daring, yaitu dengan menggunakan media online. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uang, suku bunga, dan bank. Yang pertama, uang. Uang merupakan satuan alat hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam berbagai transaksi di suatu wilayah tertentu. Jenis-jenis uang. Yang pertama adalah uang kartal, yang kedua uang giral. Uang kartal adalah alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Uang giral merupakan uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan yang dapat ditarik sesuai keinginan. Contohnya cek, giro, wesel, dan kartu kredit. Jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya terdiri dari uang logam dan uang kertas. Jenis uang berdasarkan nilainya. Yang pertama nilai uang penuh, yang kedua nilai uang tanda. Sebagai nilai uang penuh, apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Sedangkan nilai uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang, atau dengan kata lain nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Lalu, fungsi uang. Fungsi uang dibedakan menjadi dua. Yang pertama, fungsi uang asli. Yang kedua, fungsi uang turunan. Fungsi uang asli. Yang pertama, sebagai alat tukar, satuan hitung, lalu alat penyimpanan nilai, standar pembayaran di masa mendatang. Fungsi uang turunan. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, alat pendorong kegiatan ekonomi. Yang ketiga, satuan kredit. Bentuk-bentuk uang. Yang pertama, uang fiat adalah yang diterima sebagai uang, namun nilai nominalnya jauh lebih besar dari nilai komoditas itu sendiri. Yang kedua, uang komoditas adalah uang yang nilainya sebesar nilai komoditas itu sendiri. Uang hampir liquid adalah uang yang dalam penggunaannya perlu ditukar lebih dahulu, karena ini bukan substitusi sempurna dari uang kertas atau logam. Syarat-syarat uang. Yang pertama, harus dapat diterima secara umum. Yang kedua, memiliki nilai tinggi. Yang ketiga, terbuat dari bahan tahan lama. Yang keempat, kualitasnya cenderung sama. Yang kelima, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keenam, tidak mudah dipalsukan. Yang ketujuh, mudah dibawa dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Dan yang terakhir, memiliki kestabilan nilai dari waktu ke waktu. Permintaan uang. Permintaan uang untuk transaksi muncul karena uang diperlukan sebagai alat pembayaran. Masyarakat juga melakukan permintaan uang untuk keperluan di masa mendatang yang sifatnya untuk berjaga-jaga. Permintaan uang masyarakat juga dilakukan untuk melakukan spekulasi dan investasi dengan tujuan mendapat keuntungan. Selanjutnya, penawaran uang. Penawaran uang adalah jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Penawaran uang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Lembaga yang bertanggung jawab mengatur dan menjalankan kebijakan, khususnya kebijakan moneter, adalah Bank Sentral. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama, suku bunga, tingkat pendapatan masyarakat, jumlah penduduk, kondisi geografis, struktur ekonomi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang terakhir globalisasi. Yang kedua, suku bunga. Suku bunga adalah imbalan jasa atas pinjaman uang. Imbal jasa ini merupakan suatu kompensasi kepada pemberi pinjaman atas manfaat ke depan dari uang pinjaman tersebut apabila diinvestasikan. Jadi suku bunga muncul karena proses pinjaman uang. 3 istilah yang berkaitan dengan suku bunga. Yang pertama, state rate adalah tingkat bunga satu periode dikalikan jumlah pokok pinjaman untuk menghitung beban bunga. Yang kedua, annual percentage rate adalah tingkat
bunga disetahunkan dengan menyesuaikan step rate untuk jumlah periode per tahun dan jumlah pokok yang benar-benar dipinjam. Yang ketiga, yield adalah tingkat bunga yang ekuivalen dengan satu kontrak keuangan yang memenuhi 3 syarat, yaitu jumlah seluruhnya yang benar-benar dipinjam pada awal tahun, kemudian dibayar kembali pada akhir tahun beserta bunga. Faktor yang menentukan tinggi rendahnya suku bunga, yang pertama suku bunga internasional dan yang kedua tingkat diskonto suku bunga Indonesia atau SBI. Faktor yang menentukan tingkat suku bunga. Yang pertama jangka waktu dari klaim keuangan. Yang kedua karakteristik perpajakan dari klaim keuangan. Yang ketiga derajat resiko tunggakan dari klaim keuangan. Yang keempat kemudahan pemasaran dari klaim keuangan dan faktor-faktor lainnya. Lalu, peran suku bunga dalam perekonomian. Yang pertama, membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia, pada umumnya memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Yang terakhir, merupakan alat penting menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Yang ketiga, bank. Bank merupakan tempat penyimpanan uang, pemberi atau penyalur kredit, dan juga perantara dalam lalu lintas pembayaran. Bank berfungsi sebagai media bagi terselenggaranya proses transaksi keuangan yang terjadi akibat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi, baik dalam skala individu maupun secara non-individu. Peran bank dalam perekonomian, yang pertama, penciptaan uang. Yang kedua, memberikan dukungan kelancaran mekanisme pembayaran. Yang ketiga, menghimpun dana masyarakat. Yang keempat, mendukung kelancaran transaksi internasional. Yang kelima, tempat menyimpan barang berharga. Yang terakhir, memberikan jasa lain. Sekian penjelasan materi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.